Siti ini itu ngerasa kayak ada sesuatu yang merangkak naik gitu loh ke atas kasur. Pas ibunya Tini lagi masak, terus tiba-tiba tuh ada suara yang manggil ibunya Tini. Si ibu itu pelakunya itu nggak lama setelah keluarga Tini pindah, meninggal. Kembali lagi di podcast Kok Serem. Ih, serem. Apa kabarnya teman gaib semuanya? Ketemu lagi di podcast Kok Serem yang akan berbagi-bagi cerita tentang gosip terbaru di dunia. Bukan. Kita lagi ada di program Selebrita. Ya, Celebrity on berita. Gitu kan? Atau Senyorita. ya senyorita. Aduh, gimana kabarnya teman gaib ya? Mudah-mudahan kalian sakit ya. Sehat. Tapi ada teman kita yang lagi sakit. Dulu ada temen gue yang Siapa? karena capek sama pekerjaan gue lebih berharap sakit. Jadi gue nggak harus masuk kerja. Pasti Waduh. Puspa. Bukan. Beda-beda. Nggak kok ke situ. Itu maksudnya ke sini. Nah. Kayu nih. Iya, betul, karena betul. sakit lebih bisa dia terima ketimbang harus berhadapan dengan bos yang toksik. Betul. Tapi Namanya padahal bos itu adalah bos yang mungkin pengen kita approach sebenarnya. Sebenarnya, tapi enggak, bukan ke dia Oh, bukan sebenarnya. ke dia. Tapi kemungkinan Bukan dia. akan bertemu sama dia nanti hari Jumat. asik sekali. Karena kita akan ada acara di lokasinya bekas kantornya Yuni. Asik Betul, sekali. betul. Dan nanti kita coba approach bosnya itu. Nggak ya. usah, Oh, jangan. nggak usah. Yang ada berantem dia nih. Oh iya. Nggak apa-apa, Iya. coba lihat dulu. Janganlah, jangan nyari. Gue sih ya nggak apa-apa sih, tapi gue bingung misahinnya Oh, gitu. misal 50 juta nih. Tapi berantem dulu Kayuninya. Gimana? Nggak apa-apa Kak. Masih ada kok itu. Jangan, Sarung udah. tinju dari Warna Fit. Iya, belum kita balikin. Belum kita balikin, masih ada. Ya, Nggak boleh. jangan ya. Najis kalau banget sih lagu begituan tuh, jangan Itu jangan, dinyanyiin, nggak itu bermoral tuh nggak lagu itu tuh. Masya Allah. itu yang keren bikin sekali. Indonesia itu menjadi Indonesia menuju generasi cemas itu. Drop langsung IQ-nya. Iya, Rajir. Hari ini seperti biasa kami punya cerita yang kami dapatkan dari salah seorang narasumber yang sebelumnya sudah ditelepon. Iya. Ya, jadi tim riset kami Yuni ya udah kemarin sempat tadi malah ya baru dapat konfirmasi untuk bisa ngobrol. Tapi karena dia lokasinya jauh ya di Bangka. Deket sini Kemang. Mampang Bukan, Pela itu Jalan Bangka. Ini beneran di Bangka Belitung sana gitu ya. Oh, benar. Oh, Nah, Laskar Pelangi dia. Bukan. Nah, jadi nggak Keras memungkinkan. banget lu. Nggak memungkinkan untuk Pelangi itu di Belitong. Belitung. Betul, di Belitong. Beda. Jadi nggak memungkinkan untuk datang ke sini sehingga nanti ya kami yang akan mendeliver. Ceritanya. Padahal kita tersebut. udah menyiapkan akomodasi full Iya, ya. full. Kita udah mau beliin tiket, PP Garuda, terus juga hotel, hotel. tapi ya ngapain buang-buang duit ya? Tapi tahu nggak? Ini dari tadi belum nge-spill episode berapa. Ya pokoknya nggak usah di-spill lah. Oh, udah Nggak usah lupa. di-spill Gua lah. males banget gua. Gua tapi kalau spill gitu ini kasih yakin. Iya, iya. Template-nya selalu gitu. Tapi yang pasti ini selain tayang di YouTube juga bisa didengarkan di Spotify. Iya, betul. Oke, kita langsung masuk ke ceritanya aja. Ini Sidik yang bakal nyeritain ceritanya ya. Oke. Nah, ini ada cerita yang tadi udah di-spill pas Ya. opening dari nama samaran siapa ya? Siapa tadi, Bang? Tini. Ya siapa aja lah, namanya juga samaran. Samaran. Iya udah. Sebut saja Mawar bisa. Suka-suka lu. Ya udah, gua Ya. siapa ya? Jangan Indrus. Ini soalnya cewek. Ya udah, sebut aja Selain. namanya Tini ya. Ya oke. Jadi Tinitun kebetulan. Tina itu. Terus coba malah bisa goyang enggak lu? Tina Tun. Nah, ini ceritanya si Tini ini terjadi di tahun 1988. Dan pada saat itu si Tini itu udah kelas 3 SMP. Jadi waktu tahun tersebut keluarganya si Tini, lu jadi kayak gitu, emang udah tahu ceritanya? Enggak, gue Oh, ini enggak, sembari meresapi ceritanya Oh, berarti. gitu. Tahun 88, Pak. Terus 98. Terus Emang kenapa kalau tahun 98? Enggak, gue takutnya curiga gini kan. Dia si Tini ini cerita ke kita gitu kan tahunnya. Oke. Karena gue takutnya dia ngira, waduh nih di tahun 98, waduh bisnis gue kayaknya ada yang guna-guna nih. nah terus Taunya? Sampai bangkrut gitu. terus Kenapa emang? Enggak kan itu emang Krismon, harusnya semua orang ngalamin itu. Satu Indonesia. Oh, Satu gitu. Indonesia
Indonesia iya, ngalamin karena itu. Iya. gitu. Gue curiganya gitu kalau di 98. Takutnya ntar dia ngerasa di tahun 98 tuh, waduh ini bisnis gue kok. Oh iya juga ya, bener Iya, juga ya. nggak Maksudnya berkembang orang-orang ya. yang mengalami santet Di tahun 98 tahun itu 98 yang membuat usahanya bangkrut bisa jadi emang karena krispon aja ya. Betul, bukan karena santet. Bukan karena Betul. santet. Karena satu Indonesia Pak ngalamin. Iya, Satu iya. Indonesia. Anda nggak usah ngerasa kayak waduh nih kayak banyak yang nggak suka nih sama gua. Enggak. Enggak. Emang pada saat itu ekonomi sedang ambruk. Ekonomi ya. ambruk, Iya. ekonomi Iya. ambruk. Nggak, ini 88 kan? Ini 88. Ini sebenarnya kejadiannya nggak di tahun 88. Tapi- setahu gua karena gua tadi juga sempat dengerin kan. Oh, tapi tahun berapa? Jadi ini tentang si narasumber ini punya orang tuanya buka usaha dari tahun 88. Oh. Kejadiannya waktu dia kelas 3 SMP. SMP. Oh, Ya, gitu. Oh gitu berarti let's say ini kelas 3 SMP. 3 SMP? Iya. Oh, berarti SMP. udah Mungkin tahun 90, mungkin tahun 90-an lah. 95 atau 96 gitu ya. Oh. Enggak ya? Enggak ya. 95. 2000-an lah mungkin 2000-an SMP. 95 96 berarti bener Pak. Bisa jadi bukan teluh atau apa emang. Emang krispon dong. Itu Oh, kan udah udah mendekati mulai tuh. memasuki ya? Iya, sebelum-sebelumnya udah mulai berasa loh. Beras naik ya kan. Iya. Telur naik Ya semua mana bahan tahu, pokok. mana tahu bisa jadi. Mungkin ya tapi kan dia ngerasanya Oh, iya. tiba-tiba gitu ya kan. Tiba-tiba, betul. Pada saat itu kan mungkin Nah, kan Langsung ceritain. Oh iya. Oh iya benar. Iya. Iya. Soalnya kok tiba-tiba juga Soeharto ngerasa kok tiba-tiba gitu kan. bisa aja santet bukan karena gue gitu. Iya. Iya. Ya Ya udah, udah, jadi langsung masuk ceritanya tuh di tahun 1988 ya, teman gaib ya. Dan rumahnya si Tini ini berlokasi di Kota Bekasi. Jadi Tini dan keluarganya itu tinggal di salah satu komplek lah perumahan yang ada di Kota Bekasi. Dan pas mereka pindah ke komplek itu, kondisi kompleknya tuh waktu itu belum rame, masih cuman ada beberapa lah, paling 1-2 orang yang udah tinggal, yang udah jadi warga situ. Terus juga di kompleknya juga masih banyak rumah-rumah yang kosong, belum terisi sama orang, masih banyak ilalang kayak gitu-gitu kan. Terus sampai akhirnya si ibunya dari si Tini ini buka usaha. Bener gak sih ceritanya gitu? Bener. Iya. Bener terus. Kenapa terus? Ibunya Gue si dengerin, Tini, ibunya si Tini ini akhirnya buka usaha gitu loh untuk jualan makanan matang gitu. Dia ngerintis usaha dari situ. Terus juga akhirnya lama-lama laku nih jualannya, warga-warga sering beli gitu kan makanannya si ibunya Tini ini. Sampai akhirnya ada tetangganya ibunya Tini, dia jualan makanan juga. Jadi sohib lah mereka sama-sama jualan makanan, tapi Oke. mereka nggak slack nih. Oke. Aman-aman aja nih. Aman-aman aja. Karena jadi pada waktu itu tuh dia ngebuka usahanya itu nggak lama barengan tuh. Iya, kayak gitu. Jadi Tapi dan juga yang bikin gak selek karena posisinya tuh nggak nggak deket, kayak cuman beda berapa blok. Bukan atau saudara berarti. Bukan. Emang bukan. Sedari awal mereka sudah bilang kita bukan saudara ya. Emang nggak deket kan? Nggak dekat. Makanya iya. Betul. Akhirnya ya udahlah, karena si ibunya Tini ini punya prinsip kayak ya udah rezeki udah ada yang ngatur, jadi dia nggak khawatir tuh soal Iya. Persaingan. Iya. Terus singkat cerita, tiba-tiba ada seorang pendatang atau orang yang ngerantau ke Kota Bekasi, Oke. tinggallah di wilayah perumahannya si Tini. Oke. Dan dia tuh awalnya juga jualan, tapi jualannya tuh beda sama jualan yang ibunya Tini jual. Apa Jadi itu? ibunya Tini itu kan ngejual makanan-makanan yang udah mateng ya. Iya. Lauk-lauk gitu lah. Lauk gitu. Sampai dia tuh udah terkenal sama namanya Warung Ibu Bangka. Oh. Gitu. Karena dia dari Surabaya. Dari Bangka. Dari Bangka. Ada satu lagi. Apa? Warung Ibu Samsung. Dia nggak ke warung Oh, dong. nggak Ke warung dia. Iya. Oke, Ya, terus. Nah, terus kan warung Ibu Tini ini udah mulai rame kan. Ya, warung Ibu Bangka udah terkenal lah pada saat itu, banyak orang-orang belanja. Si pendatang ini akhirnya dia juga jualan makanan, tapi yang dia jual tuh kayak gorengan-gorengan, kayak combro, misro, pisang goreng begitu-begitu. Oke. Terus juga pas puasa si tetangganya ini juga akhirnya beralih lah ke jualan kolak, jualan-jualan menu-menu orang mau buka puasa gitu kan. Takjil. Takjil kayak gitu. Betul. Nah si tetangga ini tuh dia jualan karena sebenarnya untuk nyambung hidupnya dia di sana lah. Karena tetangganya ini yang tadi jualan gorengan, jualan ini, dia tuh datang ke sana dengan kondisi dia sakit dia sakit kanker. kanker.
Oh my god. Waduh, kenapa harus Dia begitu? digituin. Dia kenapa harus lebay begitu? Iya, musibah dong Iya, orang musibah, itu. musibah. Sakit kanker lagi kan, penyakit Nah, berat lagi. itu. Terus kan ya udah akhirnya kan dia diterima kan sama Iya. apa warga-warga komplek itu, dan Oke. warga-warga komplek itu juga ngebantu nih si ibu pendatang ini kayak Urunan mereka lah, ngasih betul. santunan, ngasih Patungan. patungan Oh, untuk karena sakit. Karena sakit. karena nggak ada duit dia Wah, buat iya. nyambung hidup. Ya makanya Betul. dibantu urunan warga di sekitar Betul, gitu. betul. Iya. Ada yang nganterin sampai dari Bekasi ke Darmais gitu. Waduh. Emang di Darmais berobat? Nggak tahu kan rumah sakit kanker Darmais itu Iya. pasti di situ lah. Nah udah nih singkat cerita dibantu dan akhirnya penyakitnya sembuh kan si ibu pendatang itu, dan Oke. dia jualan lagi, tapi jualannya tuh makanan-makanan yang serupa dengan yang dijual sama ibunya si Tini. Oh, Gitu. jualan makanan jadi. Jualan makanan jadi juga. Iya. Nah, Nah, mulai ada yang aneh itu ketika pada waktu itu si Tini ini rumahnya itu kondisinya lagi mau direnov. terus kenapa si ibunya Tini ini berarti dia kan sempat berhenti kan jualan makanan karena rumahnya si Tini ini mau direnov, Iya. mau dibangun gitu. Sampai akhirnya dia ngontrak dulu, keluarganya si Tini ngontrak dulu sembari nyelesain rumahnya yang lagi direnov. Oke. Nah, pas rumahnya si Tinis ini udah jadi, ibunya ini mau jualan lagi kan, jualan makanan jadi. Iya. Cuman akhirnya mereka tahu kalau si ibu pendatang itu jualan makanan yang sama, jualan makanan jadi juga, Makanan lauk pauk juga. sama kayak yang dijual sama ibunya si Tini. Oke. Awalnya kan dia cuma jualan gorengan, terus tajil-tajil kalau puasa. Oke, oke, Terus oke. sekarang ikut-ikutan. Nah, Jualan lauk pauk. kirain mau diplesetin. Nggak. Jualan bisa. makanan jadi lah. Jual makanan kayak jadi. kayak warteg gitu ya. Betul, Oke. itu siangnya. Kalau malamnya Narkoba. Parah banget. Parah banget. Enggak. Nah, Terus? udah nih keluarganya si Tini ini kayak nggak khawatir juga lah, ya udahlah. rezeki ada yang ngatur lah Jadi ya. kayak ada yang ngatur. Alfamart, Indomaret sebelahan masih laku. Belum kan? ada Betul. tapi pada saat Oh itu. iya belum ada. Kayak dia nggak mempermasalahin kalau tetangganya yang pendatang ini jualan makanan yang sama. Oke. Tapi kecurigaan itu juga mulai dirasain nih sama keluarganya si Tini. Kayak tiba-tiba warungnya dia tuh mulai sepi gitu. Oke. Terus juga menu-menu makanannya tuh udah kayak basi gitu. Terus nggak ada yang beli gitu dan Oke. terlihat sepi aja gitu, nggak ada Betul, pelanggan. betul. Tapi Iya. di sisi lain si warungnya ibu pendatang itu makin rame gitu. Betul. Dia makin rame, terus juga omsetnya juga makin naik kayak Betul, gitu. betul. Kemarin gue lihat terakhir udah punya BMW, Pak. Wah anjir, Hebat Itu ya enggak? BMW ya. Gila. Padahal baru dagang berapa bulan. Betul. Karena sekalian jual tanah. Ya, itu bukan karena dia dagang sukses jualan warung dong. Nah terus nih Gitu doang. Sambut dong. Cintaku. Ya deh. terus juga akhirnya makin gak laku. Dia tuh mengalami krisis lah keuangan. Oke. Jadi keluarga, bukan krisis moneter Oh, tadi iya, ya. kirain. Jadi keluarganya si Tini ini akhirnya ngejual rumah itu. Tapi sebelum rumah itu dijual, ada kejadian-kejadian yang dialamin sama keluarganya si Tini. Apa aja? Dan pertama kalau nggak salah waktu itu momen dimana Tini itu baru mau rebahan di kamarnya. Oke. Terus tiba-tiba di kasurnya si Tini itu ngerasa kayak ada sesuatu yang merangkak naik gitu loh ke atas kasur. Bukan yang begitu. Kayak Merangkak lah ya. merangkak gitu dari bawah, dari bagian kaki ke ya setengah dari Crawling. kasur. Oke, iya, crawling gitu. Sampai setengah kasur. Dan si Tini akhirnya kan ngelihat kan, maksudnya dia ngerasain itu dan ngecek di dalam kasurnya dia ada apa. Pas dibuka, Pas dibuka ternyata ada belatung yang ukurannya besar dan gendut. oh, cangcilung kali. Enggak beneran. Kroto, bukan? Kroto ya? Iya, yang buat mancing. Oh bukan. Anak kayak tawon. ini. Kayak Kalau ini, ulet kalau dia sagu. ulet sagu, nggambarinnya ulet tuh kayak sagu. ulet sagu. Iya, jadi kayak dia itu belatung tapi gede dan juga hitam. Awalnya nggak hitam. Nah pas si Tini ngeliat itu, dia ngobrol dong sama si kakaknya untuk mastiin kayak tadi gue lihat ada belatung tuh di kasur. Nah banyak banget sampai si kakaknya ini akhirnya disemprotin sama obat pembasmi hama lah. Iya. Akhirnya si Tini ini malam itu tidur di kamar kakaknya, tidur bareng. Keesokan harinya dia ngecek lagi di kamarnya bahwa belatung itu masih ada, masih banyak, tapi berubah warna. Jadi hitam, berubah warna jadi hitam.
Oke. Dan akhirnya dia ceritalah ke ibunya. Oke. Ibunya ini termasuk orang yang skeptis lah sama hal-hal yang kayak gitu kan. Oke. Jadi kayak dia enggak lah, paling itu memang ada kotoran aja kali di kasurnya. sampah, apa-apa gitu kan. Bangkai lah yang paling mungkin lah ya. Belatung dari bangkai tikus atau apa kalau di rumah. Dibersihin tuh akhirnya kan. Nah terus selain itu kejadian-kejadian lain yang dialamin sama keluarganya si Tini ini pada saat jadi kan ya keluarganya Tini ini kan jualan makanan jadi, dan Iya. makanan jadi itu kan harus dimasak dari pagi kan. Iya. Dan keluarganya si Tini ini, ibunya Tini khususnya, dia tuh masak dari jam 2 pagi, jam 2 malam. Oke. Udah mulai masak-masak tuh yang buat dijual besok paginya. Nah, pas ibunya Tini lagi masak, terus tiba-tiba tuh ada suara yang manggil ibunya Tini. Gue lupa nama ibunya Tini siapa ya? Ami. Mi gitulah. Nah, terus si Emi, M ya? M gitu. Pokoknya dipanggil lah nama Emi. Emi itu ibunya Tini. Nah, Suaranya suaranya jauh. jauh. Terus jauh itu. si ibunya Tini juga ngeh kan ada yang manggil. Dia nengok tapi kayak mungkin salah denger apa gimana, akhirnya dia lanjut masak. Dan kali keduanya itu suaranya tuh deket kayak gitu. Sampai akhirnya si ibunya Tini, si Emi ini manggil suaminya untuk nemenin masak. Sampai akhirnya setelah dari kejadian itu, jadi tiap malam ibunya Tini kalau masak tuh selalu ditemenin. Takut ya. Takut. Terus juga kejadian lagi sama kakaknya si Tini. Jadi rumahnya Tini kan udah direnov ya, udah lantai 2 kan. Jadi abangnya Tini itu tiba-tiba nemuin kayak semacam bingkisan tapi pakai kain putih, bungkusan yang berbentuk kayak pocong. Dibalut sama kain hitam. Kain putih. Jadi bener-bener kayak pocong kecil gitu kan. Itu ditemuin di bawah tangga rumahnya si Tini. Ukurannya dan kondisinya juga itu tuh dia, kalau misalnya kita lihat ya, yang bikin merinding adalah ketika itu ditemukan, itu tuh dalam kondisi kotor. Iya. Dan masih ada bekas tanah. Betul. Jadi kan ukurannya tuh sejengkal tangannya abangnya lah, kakaknya Iya, kali ya. iya. Ukurannya segitu. Dan pas dibuka tuh isinya ada kertas yang bertulisan Arab gundul. Terus juga kan masih kotor-kotor gitu bekas tanah, sama ada rambut. Dan Umum. Iya. akhirnya pas ketemu itu di bawah tangga rumahnya si Tini, Tini berniat lah untuk ngebuang itu ke kali dekat komplek perumahannya itu. Oke. Nah pas dia mau ngebuang, tetangga depan rumahnya si Tini tuh ngeliat kayak apa ya, ngomong apa sih dia? Kayak Pokoknya ngomong kayak, itu mau dicoba dibalikin dulu balikin nggak gitu. Balikin dilempar maksudnya balik di- ke yang ngirim. di Iya. counter attack lah gitu. Oke. Karena tetangga depan rumahnya Tini itu dia punya kemampuan kayak bisa tahu lah dia mungkin kayak apa sih, orang pintar juga gitu Oke. kan. Dia akhirnya tahu nih. Tapi keluarganya si Tini kayak udahlah nggak usah gitu, nggak mau, dia nggak mau ngebales gitu loh. Dia Akhirnya dibuang aja tuh. Dibuang ke sungai. aja. Iya. Kejadiannya tuh barengan banget, kayak dia makin jatuh, tetangganya Si pendatang tadi pendatang tadi lebih naik. Kayak gitu. dagangannya makin lari. Udah pasti dia lah ya secara kasat mata gitu ya. Betul. Secara ini Nggak Iya, berani maksudnya secara kasat mata tuh maksudnya kalau ini adalah teluh ya atau kiriman orang secara gaib gitu yang ada ciri-cirinya gitu. Iya, maksudnya indikasinya ya tujuannya apa kalau bukan untuk menjatuhkan bisnis orang dan dia mendapatkan hasil karena itu. Betul. Ya salah satunya ya Itulah. bisnisnya jadi naik kan di saat orang kok justru malah Turun. Dan masalahnya gini Pak, pertama kejadiannya itu tadi si keluarganya Tini makin jatuh, dia makin kaya, yang literally bener-bener makin kaya banget Pak. Nah, tapi sebelum dia kaya tuh si Tini sama tetangga depan rumahnya itu sempat kayak tetangganya rumahnya Tini itu sempat ngasih tahu ciri-cirinya orang yang ngirim ya dalam tanda kutip. Ciri-ciri yang dikasih sama tetangganya si Tini itu benar-benar merujuk ke ke pendatang itu. Pendatang itu. Karena dia nyebut Iya gitu. yang Dan- pernah kena kanker Apa gitu. Enggak, Ya. gue nggak nyebut kayak gitu anjir. Terlalu spesifik, terlalu Iya, spesifik. itu ngasih ciri-ciri kayak dia pendatang, dia punya anak sekian. Oh, kayak gitu. gitu-gitu. Betul. Iya. Oke, Terus oke. si tetangganya juga bilang Percaya, tanya apa, lihat aja bentar lagi juga Dia beli. pasti punya barang baru. iya, bilang kayak Dan gitu. gak lama setelah itu beli mobil bener. beli mobil. Nah, yaudah nih sampai akhirnya dengar kabar bahwa kalau itu yang ngelakuin itu adalah tetangga si pendatang itu. Terus? Keluarganya si Tini tuh kayak ngerasa sakit hati Iya. sama dia, kayak kok orang bisa sejahat itu sih sama Oke. kita gitu loh. Padahal Oke.
pada saat dia sakit nih, dulu kan dia sempat kanker kan. Iya. Terus ibu-ibu komplek itu pada bantu dia gitu loh untuk nyembuhin penyakit kankernya pada patungan. Bener, Tapi bener. balasan si balasan si pendatang itu malah ngejatuhin usaha dari ibunya Tini. Dan Oke. juga Tapi bukan cuman si ibunya Tini doang yang kena dampak ya Pak. Tapi- sama ini loh yang waktu itu gue sempet bilang kalau tetangganya dia jualan makanan juga. Ya, dia juga sempet bangkrut, Tapi bangkrutnya tuh ibunya Tini dulu bangkrut, baru tetangganya sahabatnya ibunya Tini. Kedampak juga kali ya. Disasar juga. Atau disasar juga sengaja gitu. Dia mau monopoli Kali aja. supaya satu-satunya yang jualan lauk pauk tuh dia. Ini kan udah ada 2 warung ya, 2 warung makan gitu. Terus dia juga jualan, jaraknya tapi nggak terlalu Jauh. ya. Masih Iya, di paling sekitar beda situ. Beda berapa gang rumah lah. gitu. Enggak, maksudnya kenapa nggak bekerja sama gitu maksudnya. Joinan. Join gitu. Ya Iya mungkin sih. pada saat itu nggak kepikiran kali kan. Betul. Udah nih, yaudah kan sempet akhirnya dia tahu kan keluarga si Tini tahu dia sakit hati dan sempet pindah juga akhirnya keluarganya si Tini karena dia nggak bisa untuk menghidupi keluarganya, rumah itu dijual. Oh, sedrop itu ya Sedrop maksudnya itu. ekonomi keluarganya si Tini ya. Betul, Iya, dijual bener. Rumah itu dijual terus dia pindah. Pokoknya dia pindah rumah. Terus karena si Tini dan keluarganya ini cukup dekat dengan tetangga-tetangga komplek, jadi itu diinfoin juga nih kalau si ibu itu pelakunya itu nggak lama setelah keluarga Tini pindah meninggalnya karena sakit sih. Setahu Kanker? gua nggak tahu sakit apa. Kankernya ya. Iya kali, mana tahu. Nah, gara-gara itu biasanya kan kalau misalkan tetangga-tetangga kompleknya ada yang meninggal, keluarga Tini juga tetap datang. Iya, Karena kan iya. ya dulu dia satu Iya, lingkungan iya. gitu kan, Iya, tetap iya. melayat gitu. Iya, berempati. Tapi berempati pas beliau meninggal, keluarganya si Tini tuh kayak nggak datang. Oh, masih sakit hati. Tapi bisa dibilang prosesnya cepet juga ya. Cepet. Waktu itu tuh waktu gua ngobrol sama Tini, ternyata tuh proses dia dari yang dulunya jualan gorengan sampai dia jualan makanan dan Terus bisa sampai renovasi. akhirnya Iya, kaya raya, bisa beli rumah, renov rumah, beli mobil. Oke. Itu tuh rentan waktu yang cukup singkat, cuman 2 tahun. 2 tahun ya. 2 tahun Berarti Pak. 90. Tapi dari ciri-ciri apa ya, ini guna-gunanya ya. Betul. Itu memang umum ya, maksudnya dengan menggunakan cara medium pocong, apa ya sebutannya itu ya, boneka pocong. Di dalamnya dibuka ada tulisan Arab gundul, ada rambut segala macam. Ya percis-percis sama kayak teluh lah. Iya. Seperti itu. Kalau lu inget dulu ada cerita keluarga yang di mana tuh? Yang di Jawa, Iya. yang dibunuh satu keluarga, Oh, iya bener. yang diselesain suaminya doang. Iya. Itu nama teluhnya itu Samber Nyowo. Samber nyowo. Kalau ini nggak ada ya namanya ya? Nggak ada. Nah itu juga kayak begitu. Kalau itu kan lebih spesifik, emang mau ngabisin satu-satu Pak. Iya, maksudnya itu kan ada adegan, lupa lagi nama korbannya itu siapa. Dia ditemuin di dalam ubin rumahnya itu ada bungkusan kayak pocong, dibuka ada huruf gundulnya. Iya. Sama ya, maksudnya itunya sama kan? Betul. Iya. Huruf gundul. temennya di dalam polanya tanah. sama Iya. ya, polanya sama ya. Polanya sama. Tapi waktu itu dia meledak nih, untung tangganya nggak meledak. Oh iya benar. Iya, itu ada adegan meledak. wah gitu dulu ya, terus ubinnya kebelah, terus di dalamnya ada apa namanya? Minum dulu, aus kan? Iya. Di dalamnya ada tulisan Arab gundul sama Iya, rambut. Ya. bener. Ya itu sebuah praktek yang umum. Padahal sekarang di zaman sekarang kalau mau bikin usaha orang itu sepi, nggak usah pakai teluh Pak. Pakai apa dong? Taruh tukang parkir situ. Iya. Nggak lama sepi. Iya. Percaya Pak. Tapi kalau misalkan pengen rame nih usahanya, bisa langsung aja hubungin Kok Kreatif. Betul. Itu adalah salah satu cara untuk di zaman modern selain Betul. dengan menggunakan cara tradisional lewat guna-guna. Betul. Ada loh cara yang lebih masuk akal sebenarnya Betul. dan nggak menyulitkan orang. Maksudnya nggak makan korban gitu. Betul, ya. betul. Dengan aktivasi media sosial. Nah, Itu bisa langsung aja hubungi di @kokkreatif ya. Iya. Lagi pula juga maksudnya langsung aja. iya, zaman sekarang untuk bisa sukses dalam berbisnis tuh sebenarnya bisa di trace lah caranya seperti apa gitu. Betul. Ya, memang nggak instan. Betul. Tapi kan Kita setiap butuh proses ya. iya kalau yang pakai cara yang normal ya, memang butuh proses. Betul. Jadi nggak, maksud gua zaman sekarang tuh cara-cara seperti itu tuh
udah jarang, udah nggak ada. Di samping ada resikonya pasti kan. Pasti ada kayak begitu, harus yang Bayar. ditumbalkan lah. Nah, entah apapun itu. Tapi nggak tahu deh tuh. Maksudnya si ibunya setelah melakukan itu terus meninggal, apakah itu meninggal karena disebabkan dampak yang dia dapat gitu karena dia udah melakukan perjanjian dengan makhluk ini gaib. ada satu hal yang gua bukan janggal tapi lebih kepada gua amati juga. Kalau Apa? misalnya tadi kita balik lagi ke cerita, itu kan ngasih tahu ketika si Tini itu jatuh drop, si yang pendatang ini kan lagi naik-naik itu kan, bahkan sampai ngerenov. Gue tuh kepikiran apa? Apa? Lu tahu nggak sih ada satu gue bilang ya, bukan ajian tapi apa namanya tuh, bukan teluh tapi Mantra. salah satu kayak pesugihan yang ciri-cirinya itu selalu ngerenov rumah, tahu nggak lu? Oh, ini Apa? kandang bubrah. Kandang bubrah. Ya udah lah ya, nggak usah pakai Kagak ada apa-apa tiba-tiba ya udah Oke, kayaknya. makanya langsung aja kalau misalnya teman-teman ada yang tertarik untuk dikelola sosial medianya, bisa hubungi ke kita di @ko.kreatif. Atau mungkin kalian juga punya cerita horor. Nah, double tuh. Iya. Udah mau dikelola sosial medianya, punya cerita horor lagi. Betul. Langsung hubungi @ko.kreatif atau @Yunimarzuki. Nah, itu dia ya. Langsung ya. Terima kasih ya teman gaib sudah menyimak episode kali ini di podcast Kosram. Jangan lupa subscribe, share juga, dan dengarkan juga di Spotify dan juga Noise. Akhir kata harus pamit. Papa pamit. Siri juga pamit. Sampai jumpa. Bye bye.